Sutra teratai yang menakjubkan bab 11 kemunculan Stupa Mustika. Xunfaxiang Sutra Teratai episode 1316. Dapat menegakkan sutra ini adalah sama seperti menegakkan tubuh Buddha. Pagi tadi mendengar semua orang sedang kebaktian pagi. Rasanya tidak sama seperti biasanya. Saat kedengaran baru tahu, hari ini tahun 2016 tanggal 30 bulan 9 lunar. Ini adalah peringatan hari jadi Buddha Baisaja Guru. Benar, Buddha Baisaja Guru. Dalam satu kurun waktu juga ada membabarkan Sutra Baisaja Guru. Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Sutra yang telah dibabarkan secara bertahap. Sudah selesai membabarkan Sutra Baisaja Guru, oleh karena itu peringatan Buddha Baisaja Guru hari ini. Pagi ini di luar kedengaran sedang memuji syair Buddha Baisaja Guru. Juga sangat terharu. Benar, setiap hari ada terharu. Setiap hari harus bersyukur. Bersyukur karena Buddha Sakyamuni di dunia saha ini membabarkan tentang semangat dan filosofi Buddha Baisaja Guru yang berada di dunia Lajuli penjuru timur. Ini adalah para Buddha yang saling memuji Buddha lainnya. Oleh karena itu, membuat para makhluk yang ada di dunia saha masih bisa memahami jalan para Buddha adalah sama. Setiap sosok Buddha tidak lain adalah datang demi para makhluk. Benar, menyelamatkan para makhluk adalah tujuan Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha, setiap sosok Buddha memiliki 4 ikrar agung, yaitu untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Seperti itulah 4 ikrar agung. Ikrar agung mendasar dari setiap Buddha. Selama para makhluk memiliki kesempatan, memiliki jalinan jodoh, Sang Buddha pasti akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Jika kita sangat bersungguh hati, Sang Buddha seharusnya akan lebih bersungguh hati terhadap ajarannya. Kita harus menerimanya dengan baik. Sutra Teratai adalah Dharma yang dibabarkan Sang Buddha di dunia saha. Kita harus lebih bersungguh hati menghayatinya. Semua makhluk hidup di dunia saha harus seperti itu. Menerima semangat dan filosofi Sang Buddha. Seperti ini, Dharma diwariskan di dunia saha. Oleh karena itu, semua orang harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Mari kita bacakan naskah sutra ini. Sepenuh hati tanpa kenal mundur, tekun mempraktekkan metode ajaran, itulah yang disebut giat bersemangat. Memperbaiki diri, luar, dalam, dengan memusatkan pikiran pada 3 kelompok sila suci. Itulah menegakkan sila. Tubuh pembebasan adalah tanpa noda dan murni, sehingga berhasil menumbuhkan tubuh kebijaksanaan dan mencapai jalan kebudayaan dari hakikat diri dengan segera. Mencerahkan kembali kebajikan hingga mencapai jalan kebajikan tertinggi. Bersungguh hati, ya, sepenuh hati tanpa kenal mundur. Tekun mempraktekkan metode ajaran. Fokus adalah giat bersemangat. Kita harus bersungguh hati untuk giat bersemangat. Fokus adalah tidak berpencar. Maju tanpa mundur, kita telah mendengar sutra sudah dalam waktu yang lama. Giat bersemangat setiap hari. Bersungguh hati setiap saat. Kita boleh sebut giat bersemangat. Giat bersemangat artinya tidak mundur. Tekun mempraktikkan di jalan ini. Kita harus sangat tekun menapaki jalan pembinaan diri ini.
Dharma ini telah diajarkan Buddha selama 40-an tahun. Terus-menerus membabarkan Dharma untuk kita. Mengajar tentang keberadaan dan kekosongan. Prinsip kebenaran ini, meskipun Buddha sekarang mengatakan, ajaran di masa lalu dinamakan ajaran metode terampil. Benar, ajaran metode terampil. Namun dengan membuka pintu Dharma, metode terampil ini, kita baru dapat memasuki Dharma Agung yang tiada tara dari ajaran kendaraan tunggal, yang sempurna dan menakjubkan. Tanpa adanya masa lalu, bagaimana bisa ada masa kini? Oleh karena itu, tekun sepenuh hati tanpa kenal mundur. Tekun mempraktekkan jalan kebenaran. Metode ajaran harus dipraktekkan terus-menerus dari awal. Jangan mundur. Ini adalah tekun mempraktekkan jalan kebenaran. Jika bisa demikian, ini disebut giat bersemangat. Dengan giat bersemangat seperti ini, dari Savraka ke Pratyekya Buddha, dari prinsip kebenaran yang dipahami Pratyekya Buddha, diubah menjadi memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Juga memberi manfaat kepada orang lain. Membangkitkan tekad agung dengan 6 paramita. Ini adalah 6 paramita dengan segala prakteknya. Di 6 paramita dengan segala praktiknya, Sang Buddha sesungguhnya sejak awal tidak pernah meninggalkan 6 paramita dengan segala prakteknya. Hanya saja membabarkan Dharma sesuai kapasitas, di dalamnya terkandung 6 paramita. Metode ajarannya tercakup di dalam 6 paramita, sepanjang jalan dilalui seperti ini. Sekarang Sang Buddha mengatakan yang lalu tersebut. Semuanya adalah ajaran metode terampil. Walaupun yang lalu semuanya metode terampil, 6 paramita dengan segala praktiknya, intisarinya dipadukan bersama. Semuanya tercakup di dalam sutra teratai ini. Ingin praktik dari 6 paramita, harus jadikan 4 ikrar agung sebagai landasan. Kekuatan ikrar, harus membangkitkan ikrar. Ini saya berikrar, saya membangkitkan ikrar harus demikian. Fokus dan tidak buyar. Terus maju, tidak mundur. Giat bersemangat di jalan kebenaran ini. Bukan hanya di kehidupan ini, namun dari kehidupan ke kehidupan, ini adalah giat bersemangat. Giat bersemangat ini adalah luar dan dalam. Melatih ke dalam dan praktek keluar. Melatih ke dalam harus terus-menerus tanpa putus. Setiap niat pikiran tidak terlepas dari Dharma. Setiap niat pikiran tidak terlepas dari Dharma menakjubkan. Kekosongan sejati yang mengandung keberadaan menakjubkan, keberadaan menakjubkan yang mengandung kekosongan sejati. Seperti kemarin sore tahun 2016. Profesor Mao datang diskusi dengan saya. Karena pada kunjungan sebelumnya, saya berkata kepadanya, Anda adalah seorang yang belajar astronomi. Yang ingin saya pahami adalah seluruh alam semesta. Jika dapat memberikan saya satu kode rahasia alam semesta, saya mengatakan demikian kepadanya. Dia menjawab, "Hah? Kode rahasia alam semesta?" Saya mengatakan, "Sulitkah?" Dia menjawab, tidak. Namun saya harus pulang untuk mengupayakannya. Tepat 2 bulan sejak kepulangannya tersebut, setelah 2 bulan tersebut dia berkata, dia membaca beberapa buah buku, kemarin membawa sebuah buku tentang astronomi, memberikannya kepada saya. Dari itu dia pun berkata, saya sudah berusaha keras selama periode ini. Saya ingin menyerahkan PR saya, yaitu kode rahasia alam semesta. Benar, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, banyak ilmuwan yang telah menekuni tanpa mundur, terus mencari tahu tentang misteri alam semesta. Selama 100-an tahun terakhir ini, telah semakin dekat dalam pencarian misteri alam semesta, dimulai oleh Einstein. Sudah demikian dekat, inilah pencarian misteri alam semesta. Benar,
Ini adalah prinsip kebenaran dari kekosongan yang tidak memiliki batas. Ini membuat orang merasa betapa menakjubkannya. Dia sembari berbicara tentang ilmuwan mana yang telah mempelajari seberapa jauh. Saya merasa inilah yang dikatakan Sang Buddha. Sang Buddha pada 2000-an tahun yang lalu adalah memahami akan makna pada masalah ini, bahwa segala sesuatu di alam semesta, semua benda-benda angkasa, Dharma adalah demikian. Ini adalah kekosongan sejati yang mengandung keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan yang mengandung kekosongan sejati. Benda apa yang di dalamnya tidak mengandung Dharma ini? Dharma ini adalah tidak terlihat dan tidak tersentuh. Tidak berwujud tanpa penampilan fisik. Tetapi lengkap dalam hal prinsip kebenaran. Menyatu selaras di dalam bentuk segala materi. Tubuh juga demikian. Demikian juga ruang angkasa. Sekarang ini, seperti apa bentuk sebenarnya dari ruang angkasa? Ada yang bilang bulat, ada yang bilang belekuk tidak rata, ada yang bilang datar, dan sebagainya. Masih banyak yang harus dipelajari dalam astronomi. Namun pada zaman Sang Buddha, sepatah kata sudah mampu menyampaikan poin penting. Seharusnya Dharma ini dapat membuat kita sangat bersungguh hati. Sekarang menerima maka dapat menghayatinya. Tidak lain adalah dalam sebersit niat pikiran. Asalkan niat pikiran kita bersungguh hati menerimanya, energi. Sekarang mereka masih melakukan penelitian tentang energi ini di dalam alam semesta. Benda-benda langit di ruang angkasa, sangat banyak hal. Misteri yang masih belum dapat terpecahkan. Buddha tidak egois, membabarkan kepada semua orang. Pada beberapa hari yang lalu, kita membicarakan stupa mustika muncul ke hadapan. Buddha menggunakan jari tangan menyentuh, maka pintu stupa mustika telah terbuka. Keseluruhan tubuh Buddha Prabhutaratna yang berada di dalam, Buddha Prabhutaratna berbagi tempat kepada Buddha Sakyamuni. Kedua Buddha duduk bersama di dalam stupa. Dalam proses ini, Buddha Sakyamuni, para Buddha belahan raga terkumpul. Ini penuh dengan prinsip kebenaran yang menakjubkan. Namun dibahas lebih lanjut, ini adalah Dharma. Kekuatan dari tubuh Dharma, Dharmakaya, kebenaran sejati yang dibabarkan oleh Buddha. Kita bersungguh hati menerimanya. Mengukir di dalam lahan batin kita. Dari lahan batin kita, Dharma ini seketika merespon mengikuti waktu dan kapasitas. Maka akan dapat dikembangkan. Bagaimana agar Dharma ini dapat membuat orang menerimanya? Di antara orang-orang, sebagai tanggapan atas penderitaan semua makhluk, untuk mengembangkan pekerjaan dalam menyelamatkan orang, kekuatan ikrar Buddha, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Untuk menyelamatkan para makhluk, kita harus menyelamatkan para makhluk dari penderitaan terlebih dahulu. Setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas, bukankah mengatakan demikian? Ini harus melalui menerima Dharma dan menyerap ke dalam hati. Ini dinamakan melatih ke dalam. Mengukir Dharma ke dalam lahan batin, ini adalah melatih ke dalam. Telah mengukir ke dalam batin kita, dan bertindak dalam perilaku fisik kita. Kita menjadi teladan. Sebagai teladan untuk ditunjuk kepada yang lain. Mulai dari memanggil lebih banyak orang untuk bergabung dalam energi ini. Sama halnya dengan energi ini adalah hati kita. Semua orang bisa menyatukan hati mereka. Kita sering berkata bahwa
Sebersih niat pikiran bisa meliputi 3.000 dunia. Sebersih niat pikiran bisa mencapai semua ajaran sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Dharma diresap ke dalam batin setiap orang. Ini adalah sebersih niat pikiran. Dengan hati yang tulus, kemarin Profesor Mao juga berkata bahwa energi ini telah dipastikan oleh para ilmuwan. Energi ini adalah pikiran kita. Dengan sebersih niat pikiran, pikiran yang tulus, suara dari batin kita bisa menembus dimensi. Ruang 3 dimensi, ruang 4 dimensi, bahkan ada ruang 10 dimensi. Inilah yang sering kita katakan, pikiran kita bisa mencapai ke para makhluk dan dewa, bahkan para Buddha. 8 dewa naga pelindung Dharma, kita bisa menjangkaunya. Dalam sebersih niat pikiran kita, ini dapat menembus ruang 3 dimensi, ruang 4 dimensi. Ini adalah istilah yang digunakan para ilmuwan. Dulu saya pernah mengatakan bahwa semua orang dalam melafalkan sutra, kita harus sangat tulus. Dengan ketulusan dalam batin kita, dapat diungkapkan melalui suara kita. Kita melafalnya dengan suara keras. Ruang kita ada tak terhingga makhluk yang kasat mata, yang mana seperti kita sedang mendengarkan Dharma, mendengarkan sutra. Ketulusan dari sebersih niat pikiran kita manusia dapat menjangkau kemana-mana di berbagai alam. Ruang 3 dimensi dan ruang 4 dimensi dan tempat lainnya serta alam lainnya, pikiran kita sama juga bisa menembus semuanya. Benar, sebersih niat yang tulus. Jadi ini harus datang dari sebersih niat pikiran kita. Sebersih niat pikiran adalah melatih ke dalam dan mempraktikkan keluar. Kita bisa dari ketulusan hati kita. Dengan Dharma ini, kita melafalkan nama Buddha sampai meresap ke dalam lahan batin kita. Melafalkan nama Buddha sampai memasuki batin kita. Jadi hati Buddha menjadi hati kita sendiri. Stupa Mustika mempunyai masa lalu dan masa sekarang. Ada Buddha Prabhutaratna di masa Kalpata terhingga. Lalu ada Buddha Sakyamuni yang telah membabarkan Dharma sejak 2000 tahun yang lalu. Buddha Sakyamuni, tubuh dharmanya tidak lenyap, bahkan sampai sekarang. Selamanya berada di alam manusia. Ini masih berlangsung sampai sekarang. Penemu ajaran dan guru kita, ayah yang penuh welas asih kita, Buddha Sakyamuni, belahan raganya juga menerima pembabaran Dharma. Dharmanya menyebar luas di dunia. Semangat dan filosofi bukan lain adalah gabungan dalam dan luar. Dharma didengar dan diserap masuk ke dalam batin, kemudian dipraktekkan keluar. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Dimanapun yang mengalami bencana di dunia ini, Bodhisattva dekat dan jauh bersatu bersama untuk membantu mereka yang mengalami penderitaan dan kesulitan, atau pergi berbagi dengan mereka mengenai Dharma yang menakjubkan. Semangat dan filosofi ini, keduanya ada di dalam dan di luar. Kita perlu mengkoreksi diri kita sendiri, memusatkan pikiran pada 3 kelompok sila suci, diri kita sendiri. Kita benar-benar harus terkoreksi dengan prinsip kebenaran ini. Tanpa adanya penyimpangan, kita tidak seharusnya membiarkan prinsip kebenaran ini terjadi penyimpangan. Sudah seharusnya kita harus praktik satu persatu, dari batin dan pikiran. Batin kita benar, jalannya benar, maka prinsip kita akan benar. Batin kita harus fokus pada jalannya pikiran kita. Ada 3 kelompok sila suci atau Trividani Silani. 1. Sila-sila untuk pengengkangan diri atau Samvara Sila, menerima dan menegakkan 5 sila, Pancasila, 8 sila,
atau Astanga Sila, 10 sila, Dasa Sila atau sila lengkap. 2. Sila-sila untuk pemupukan kebajikan Kusala Dharma Samgrahaka Sila, menjadikan segala dharma bajik sebagai sila. Sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk, atau Sattvarta Kriya Sila, juga dinamakan sila yang memberi manfaat pada semua makhluk, menjadikan pemberian manfaat pada semua makhluk sebagai sila. 3 kelompok sila suci yaitu yang mengharuskan kita untuk membina diri dalam keseharian. Yang pertama yaitu sila-sila untuk pengekangan diri atau samvara sila. Sila-sila untuk pengekangan diri, ajaran sila yang dibabarkan oleh Sang Buddha, yang awal menerima ajaran Buddha. Secara umum, murid yang berkeyakinan harus menegakkan 5 sila, ataupun setelah maksud bergabung, menegakkan 8 sila. 8 sila berarti 8 pantangan sila. Ada orang yang menegakkan 8 pantangan sila. Ada juga yang menginginkan menerima 10 sila bajik, ataupun setelah meninggalkan keduniawian menerima sila penuh. Ini semuanya disebut sila untuk pengekangan diri. Sila kita ini adalah demikian. Kita harus menegakkan segala aturan sila. Yang kedua adalah sila-sila untuk pemupukan kebajikan, atau Kusala Dharma Samgrahaka Sila. Dengan menjadikan segala dharma bajik adalah sila yang kita bina, karena kita belajar ajaran Buddha, segala kebajikan harus kita pelajari. Membina segala kebajikan, memutus segala kejahatan. Yang ketiga adalah sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk, atau Sattvarta Kriya Sila. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kita semua makhluk, kita harus memberi manfaat pada semua makhluk. Kita harus memberi perhatian pada semua makhluk. Semua yang memiliki perasaan bukan hanya manusia. Semua hewan yang memiliki perasaan maupun tidak, kita harus menyayangi hidup mereka. Ini juga adalah sila kita. Sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk, atau Sattvarta Kriya Sila. Adalah sila kita ini disebut 3 kelompok sila suci. Jadi, memperbaiki diri luar dalam dengan memusatkan pikiran pada 3 kelompok sila suci. Prinsip kebenaran ada di luar dan di dalam. Baik itu dalam pikiran kita atau praktek eksternal. Kita harus memiliki 3 kelompok sila suci ini. Tubuh pembebasan adalah tanpa noda dan murni. Karena kita murni, sehingga kita bisa berhasil menumbuhkan tubuh kebijaksanaan. Kalau kita bisa melakukan ini dengan sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan pemahaman dan pandangan, tubuh dharma kita akan tetap tak ternoda. Tidak ternoda akan kerisauan dan kekotoran batin. Dengan demikian, dengan sendirinya sifat hakiki kita akan tetap murni, dan kita bisa berhasil menumbuhkan tubuh kebijaksanaan. Tubuh kebijaksanaan kita akan bertumbuh. Jadi, mencapai jalan kebuddhaan dari hakikat diri dengan segera, mencerahkan kembali kebajikan hingga mencapai jalan kebajikan tertinggi. Kita mencerahkan kebajikan dan memahami dengan menyeluruh. Sifat hakiki tatata kita. Kita mesti menerapkan prinsip kebenaran ini di dunia, sampai kita mencapai jalan kebajikan. Jalan kebajikan pencerahan sempurna yang tertinggi tiada tara. Bila kita melakukan ini, kita benar-benar harus bersungguh hati untuk memahami. Kita harus fokus, tekun bersemangat dalam tekad kita. Tidak ada pikiran lain. Benar-benar memahami. Artinya, kita harus senantiasa bersungguh hati. Berikut ini adalah naskah sutra sebelumnya.
Setelah aku parinirwana, seseorang dapat mendengar dan menerima sutra ini, serta bertanya apa maknanya. Inilah dianggap sulit. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, akan ada banyak kesulitan. Banyak kesulitan, tetapi Buddha juga memberitahu bahwa bagaimanapun juga tidak akan ada masalah yang benar-benar sulit. Dengan menegakkan dharma benar, menegakkan dan melafalkan sutra ini, melindungi dan mempertahankan sutra ini. Setelah Buddha parinirbana, seseorang dapat mendengar dan menerima sutra ini, serta bertanya akan maknanya. Inilah dianggap sulit. Tidak akan ada lagi yang sulit. Apa yang akan menjadi sulit setelah Buddha parinirbana adalah orang akan sulit mendengar dan menerima sutra ini. Hendaknya memiliki kesabaran. Mulai dari demikian yang saya dengar, terus-menerus mencapai poin dharma ini tanpa adanya kebocoran. Tidak tahu apakah dapat dilakukan seperti ini. Orang yang mengajar mulai dari demikianlah yang saya dengar. Dan sutra pun terus-menerus menggunakan kalimat ini. Bagaimana dengan orang yang mendengarkannya? Mereka hendaknya mulai mendengarkan dari demikianlah saya mendengar. Terus-menerus mendengarkan tanpa ada kebocoran. Benar-benar sangat sulit. Mendengarkan sutra saja sudah sulit. Sekiranya seseorang yang membabarkan dharma dan memungkinkan ribuan, puluhan ribu, ratusan juta, tak terhingga dan tak terkilam makhluk sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, mencapai kearahatan dan dikaruniai 6 kekuatan gaib. Sekalipun memiliki manfaat demikian, juga belum dianggap sebagai sulit. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Walaupun ada banyak dharma yang ada dan dibabarkan, seperti dalam Sutra Pitri Pitaka, ada 12 bagian sutra, selain Sutra Teratai. Sutra yang lain sudah dibabarkan. Sudah membabarkan banyak sutra, terutama sutra yang dapat mencapai benih arhat, ataupun memperoleh 6 kekuatan batin. Walaupun ini dapat membantu orang untuk mendengarkan sutra dan memahami dharma, walaupun dapat membantu sangat banyak orang, tetapi ini tidaklah sulit. Kemarin kita sudah membahas apa? Karena orang-orang ini, mereka masih berada di dalam ajaran kendaraan kecil. Mereka hanya mencari kekuatan batin. Mereka hanya apa yang dapat menjadi manfaat untuk diri sendiri. Walaupun mereka dapat mencapai kekuatan batin, ini tidak dapat dikatakan sulit didapatkan. Mendengarkan sutra sangat sulit. Oleh karena itu, naskah sutra berikutnya mengatakan, setelah aku parinirvana, sekiranya seseorang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini, inilah dianggap sulit. Sulit untuk mendengarkan dharma, menegakkan sutra pun sulit. Sekiranya seseorang dapat menegakkan sutra ini dan membabarkan pada semua orang. Setelah Sang Buddha parinirvana, jika menegakkan sutra ini dan bertekad membabarkan dharma untuk semua orang, memungkinkan orang-orang itu mencapai jalan tiada tara. Setelah aku parinirvana, sekiranya seseorang dapat menjunjung dan menegakkan sutra ini, inilah dianggap sulit. Sekiranya seseorang dapat menegakkan sutra ini dan membabarkan pada semua orang, memungkinkan orang-orang itu mencapai jalan tiada tara. Inilah dianggap sulit. Di atas menyatakan sulitnya menjunjung dan menegakkan sutra ini. Menjunjung dan menegakkan adalah menjunjung dengan hormat, mengingat dan mempertahankannya agar supaya tidak terlupakan. Untuk membabarkan sutra ini tidak hanya mengandalkan teks. Jika hanya menjelaskan sutra berdasarkan teks saja, maka akan lebih mudah. Namun untuk menegakkan sutra ini dan mau membabarkannya untuk orang lain,
dan juga masih mau membuat orang-orang itu mencapai jalan tiada tara, maka harus dijabarkan terus-menerus. Sama halnya saat mau membicarakan soal astronomi, maka kita harus terus-menerus mengeksplorasinya. Setelah terus dieksplorasi, maka akan memperoleh hal menakjubkan. Dengan banyaknya hal yang telah kita pahami, maka barulah kita bisa menjabarkan gambaran angkasa yang sesungguhnya. Sama halnya dengan Buddha Dharma, luas tanpa batas. Dharma tidak berwujud dan tidak berbentuk. Untuk dapat menjelaskannya sampai seseorang bisa memahami apa maksud sebenarnya dari Sang Buddha, sungguhlah sulit. Karena pencerahan dari Sang Buddha sudah menyatu dengan semesta. Saya sering mengucapkan demikian. Sifat pencerahannya telah menyatu dengan semesta. Saat membabarkan Buddha Dharma, apakah tidak berbeda? Mengeksplorasi sifat hati manusia karena sebersih pikiran manusia dapat menciptakan segala hal di dunia. Apakah itu kebaikan atau kejahatan, bencana atau berkah? Semuanya berada di sebersih pikiran manusia. Saat sifat tersadarkan, hakiki ini tersesat. Tersesat, maka akan cenderung menciptakan kejahatan. Saat sifat tersadarkan hakiki ini bertambah, maka akan cenderung menuju kebaikan. Semua ini tergantung pada sebersih pikiran. Sebersih pikiran ini, jika kita katakan sebersih pikiran, dapatkah kita memahaminya? Harus menggunakan banyak perumpamaan, bahkan banyak hal dan masalah yang terjadi di dunia ini, baik di masa lalu maupun sekarang. Semuanya harus dianalisa dan dipahami satu persatu. Jadi, membantu setiap orang untuk bisa memahami, menghayati, menyerap ke dalam batin. Inilah dianggap sulit. Jadi, di atas tadi menjelaskan kesulitan dalam menegakkan sutra ini. Oleh karena itu, menegakkan berarti harus dengan penuh hormat. Bahkan harus terus mengingat dan mengingat. Tidak cukup hanya membaca sutra ini dan melupakannya. Harus mengukir dalam lubuk hati kita. Ini disebut menjunjung dan menegakkan. Ini berarti mengingat satu hati. Kata selanjutnya, niat. Sutra ini harus senantiasa diukir ke ruang batin kita. Jangan melupakan. Ini dinamakan menjunjung dan menegakkan. Selanjutnya mengatakan lagi, aku demi jalan kebuddhaan di seluruh tanah yang tak terhingga, sejak awal hingga sekarang, membabarkan segala sutra secara luas. Di antara semuanya, sutra ini adalah terunggul. Sekiranya seseorang menegakkannya sama seperti menegakkan tubuh Buddha, kemunculan stupa mustika. Sang Buddha mengatakan demikian, aku demi jalan kebuddhaan di seluruh tanah yang tak terhingga. Tidak hanya berada di dunia saha, tetapi juga di tanah lain yang tak terhingga. Bisa dilihat dari zaman 16 pangeran. Beliau terus-menerus berada di dunia tempat para makhluk tinggal. Di dunia yang tak terhitung jumlahnya, Sang Buddha sejak saat itu dengan tekad ini mengembara dengan bebas di dunia yang tak terhingga. Jadi, di seluruh tanah yang tak terhingga, sejak awal hingga sekarang. Sejak awal mungkin yang dijelaskan dalam bab tentang perumpamaan kota gaib, awal dari 16 pangeran, membabarkan segala sutra secara luas. Sejak saat itu, mendengarkan Dharma, mendengarkan sutra teratai. Mulai saat itu telah banyak membabarkan sutra. Aku demi jalan kebuddhaan di seluruh tanah yang tak terhingga. Sejak awal hingga sekarang, membabarkan segala sutra secara luas. Aku demi semua makhluk mencapai jalan kebuddhaan. Para belahan raga memenuhi negeri-negeri di 10 penjuru. Dari awal mencapai penerangan sempurna hingga sekarang ini.
secara luas membabarkan kitab-kitab sutra lainnya yang tak terhingga. Ini berarti bahwa sejak Sang Buddha mulai memahami jalan menuju kebuddhaan. Dengan cara ini, para belahan raga dibagi ke 10 penjuru, mulai menyebarkan dharmanya kepada semua makhluk. Sehingga semua makhluk hidup akan menyebarkan dharma lebih luas lagi, mengubah diri sendiri dan juga orang lain. Dharma ini kemudian terus disebarluaskan. Dari awal mencapai penerangan sempurna, dari awal sampai beliau mencapai kebuddhaan hingga sekarang. Secara luas membabarkan kitab-kitab sutra lainnya yang tak terhingga, sudah membabarkan begitu banyak. Di antara semuanya, sutra ini adalah terunggul. Di antara semua kitab sutra yang tak terhingga itu, sutra teratai ini adalah yang paling unggul. Di antara semua sutra adalah paling unggul sebab merupakan kunci dari kumpulan sutra, gerbang kehidupan dari ribuan makhluk suci. Oleh karena itu, di antara semuanya sutra ini adalah terunggul. Sutra yang telah dibabarkan sangatlah banyak. Sampai sekarang, Buddha Sakyamuni yang berada di dunia saha ini, Sang Buddha memiliki ajaran sebanyak 84.000 butiran pasir sungai Gangga. Masih banyak lagi perbendaharaan sutra yang telah dibabarkan. Akan tetapi, di antara banyak sutra yang telah dibabarkan, di antara semuanya sutra ini adalah terunggul. Di antara sutra yang begitu banyak, sutra ini adalah yang terunggul, yaitu Sutra Teratai. Sutra Teratai ini adalah yang paling unggul. Oleh karena itu, Sutra Teratai merupakan raja dari segala sutra. Itu adalah Sutra Teratai. Kemudian kita bahas lagi. Sekiranya seseorang menegakkannya sama seperti menegakkan tubuh Buddha. Esensi dari Sutra Teratai adalah tubuh Dharma dari Buddha. Dapat menegakkan sutra ini adalah sama seperti bertemu dengan Buddha. Apalagi terhadap orang yang mampu menegakkan sutra ini, yaitu Sutra Teratai, maka sama seperti menegakkan tubuh Sang Buddha. Sering dikatakan, apabila melafalkan nama, harus sampai pelafalan tersebut masuk ke dalam batin, menjadikan batin sendiri sebagai batin Sang Buddha. Oleh karena itu, esensi dari Sutra Teratai adalah tubuh Dharma dari Buddha. Esensi dari Sutra Teratai adalah tubuh Dharma Sang Buddha. Dapat menegakkan sutra ini adalah sama seperti bertemu dengan Buddha. Dapat melindungi dan menegakkan sutra ini. Bagaikan menegakkan tubuh Buddha, barulah menegakkan tubuh Buddha. Keseluruhan raga dari para Buddha tidak lepas dari sutra ini. Sekiranya dapat menegakkan, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekannya, kemampuan alamiah yang pada dasarnya menakjubkan akan tampak seluruhnya. Segala yang disentuh adalah kebodian. Bagaimana mudahnya menegakkan. Jadi, keseluruhan raga dari para Buddha tidak lepas dari sutra ini. Tidak hanya Buddha Sakyamuni, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Keseluruhan raga dari para Buddha tidak lepas dari sutra ini. Sekiranya dapat menegakkan, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkannya. Jika bisa seperti ini, bisa menerima dan menegakkan sutra ini sebaik mungkin, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkannya jangan sampai bocor. Jika bocor, saat mendengarkan sutra, maka artinya dengan tidak mendengarkannya. Mendengarkan sutra harus mendengarkan hingga ke dalam hati. Untuk menegakkan, harus mengingatnya. Harus mengingatnya dengan baik. Ini dinamakan menegakkan, mendengarkan, mengingat, memahami dengan sesungguh-sungguhnya. Ini dinamakan meresap. Dan berpikir setelah mendengarkannya. Harus melalui perenungan yang sesungguhnya. Maka setelah itu Dharma tidak akan mengalami penyimpangan. Berpikir,
Dengan begini apakah sudah benar atau tidak? Jika tidak memahaminya, maka kita harus segera menanyakannya. Maka awal-awal juga pernah mengatakan, bisa bertanya juga tidaklah mudah. Bisa bertanya juga harus bisa mempraktekkannya. Maka bisa bertanya, pemikiran harus sangat akurat. Jika tidak sesuai, kita juga harus bisa bertanya. Ini juga termasuk salah satu pelatihan diri. Sebenarnya dalam hal membina diri, setelah mendengarkan dan merenungkan, dan yakin sudah benar, sudah paham bagaimana kita harus melakukannya. Kita harus mulai bertindak, mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Jika hasil perenungan kita sudah benar, kita harus mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Ini yang disebut dengan mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan. Sutra ini sedemikian, kemampuan alamiah yang pada dasarnya menakjubkan. Kita manusia pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Asalkan dapat menerima dharma ini dan memiliki kapasitas yang sesuai, kita harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Bagi yang berakar kapasitas besar, setelah bersentuhan dengan dharma ini akan tampak seluruhnya. Karena akar kapasitas kita besar, dapat menyerap dharma agung. Setelah bersentuhan, kita seharusnya dapat memahami dharma ini seluruhnya. Dharma. Dari naskah sutra ini, tentang kemenakjubkannya, tentang titik pokok pentingnya, tentang intisarinya, seharusnya kita sudah memahami seluruhnya. Begitu banyak dharma yang dibabarkan Buddha dan menggabungkan seluruh intisari menjadi satu. Untuk dijelaskan kepada kita, yang demikian ini adalah berakar kapasitas besar. Kita seharusnya baik-baik menghayatinya. Jika demikian, akan tampak seluruhnya. Kita seharusnya sudah memahami sampai tuntas keseluruhan dharma ini. Segala yang disentuh adalah kebodian. Jika kita telah dapat memahaminya, segala sesuatu yang tersentuh oleh kita, semuanya tiada bukan adalah dharma sejati yang menakjubkan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Walaupun sangat halus seperti debu, sangat-sangat ringan dan halus, namun juga sama adalah sebuah dharma yang menakjubkan. Ahli ilmu pengetahuan ada satu istilah, halus. Halus, yaitu sangat halus. Benih yang sangat halus. Dalamnya terkandung prinsip, sama juga berlapis-lapis, diuraikan untuk meneliti apa sebenarnya yang paling halus di dalamnya. Prinsip yang bersamaan, maka kita harus memahaminya. Setelah memahami prinsip kebenarannya, kita akan sangat jelas ajaran yang dibabarkan Buddha. Kekuatan itu berasal dari sutra yang terunggul di antara semua sutra. Adalah pada dharma yang demikian. Demikian dharma ini, sehingga sekiranya seseorang menegakkannya sama seperti menegakkan tubuh Buddha. Bila ada orang yang bisa menegakkan sutra ini adalah menegakkan tubuh Buddha. Ini harus kita pahami. Sutra teratai adalah tubuh Dharma Buddha. Keseluruhan sutra teratai ini adalah tubuh Dharma Buddha. Tubuh Dharma Buddha, bila kita benar-benar memahami dan menegakkannya, maka tidak lepas dari tubuh Dharma Buddha. Ini yang harus kita bersungguh hati memahaminya. Barulah menegakkan tubuh Buddha. Keseluruhan raga dari para Buddha tidak lepas dari sutra ini. Sekiranya dapat menegakkan, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekannya, kemampuan alamiah yang pada dasarnya menakjubkan akan tampak seluruhnya. Segala yang disentuh adalah kebodian. Bagaimana mudahnya menegakkan, barulah menegakkan tubuh Buddha. Keseluruhan raga dari para Buddha tidak lepas dari sutra ini. Karena keseluruhan raga dari para Buddha tidak lepas dari sutra ini, sehingga sekiranya dapat menegakkan, mendengarkan, merenungkan,
dan mempraktekkannya kemampuan alamiah yang pada dasarnya menakjubkan akan tampak seluruhnya. Harus bersungguh hati memahaminya. Segala yang disentuh adalah kebodian. Kita hendaknya harus jelas. Sebenarnya menegakkan sutra ini apakah mudah? Asalkan kita mempunyai sebersit niat. Apakah mudah? Yang membangkitkan tekad tidak merasa sulit. Ada niat, ada ikrar, ada tenaga, tidaklah sulit. Bila kita tidak ada niat, tidak ada ikrar, apakah itu sulit ataupun mudah? Apakah sulit? Hanya batin kita yang mengetahuinya. Apakah kita ada bersungguh hati mendengarnya, bersungguh hati menerimanya? Apakah kita ada melakukan tindakan nyata? Kita yang paling jelas. Bukankah ini masalah yang paling mudah? Bila dibilang mudah, ini memang mudah. Bila dibilang sulit, ini memang sulit. Mendengar sutra, hendak terus-menerus mendengarnya, tidaklah mudah. Apalagi melakukan tindakan nyata. Lebih sulit lagi, singkat kata, kekuatan tenaga, kekuatan cinta kasih kita adalah energi. Hal yang diceritakan Profesor Mao semalam, sampai akhirnya yang tak terbayangkan adalah energi. Dari mana datangnya energi ini? Dari sebersit niat. Sebersit niat ini sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.